Agustina, biasa dipanggil Tina. Aku dari UIN Said Ali Rahmatullah, Tulungagung. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari vektor, tapi dengan cara yang berbeda loh, yaitu melalui pergerakan bidak pada permainan catur. Kedengaran menarik gak sih? Jadi pada video kali ini ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menentukan komponen vektor dari suatu perpindahan pada bidang koordinat kartesius. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi vektor-vektor yang ekuivalen berdasarkan arah dan juga besar perpindahan yang sama. Untuk memudahkan kita dalam mencapai tujuan pembelajaran tadi, kita akan mempelajari vektor lewat pergerakan bidak pada permainan catur yang unik dan juga seru loh. Kira-kira apa ya hubungan antara vektor dan juga permainan catur? Kalian penasaran gak sih? Yuk simak video berikut ini. Pernahkah kalian bermain catur? Atau mungkin melihat orang lain bermain catur? Pasti pernah dong. Tapi, pernah nggak sih kalian memperhatikan pergerakan bidak-bidak pada permainan catur? Ternyata, pergerakan bidak tersebut merupakan salah satu penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari loh. Lantas, vektor itu apa sih? Vektor adalah besaran yang memiliki besar atau nilai dan juga arah. Vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah yang terdiri dari titik pangkal yang menunjukkan titik awal vektor, titik ujung yang menunjukkan arah vektor, dan juga panjang yang menunjukkan besar atau nilai suatu vektor. Jika suatu vektor memiliki titik pangkal di A dan titik ujung di B, maka vektor tersebut dapat dinotasikan sebagai vektor AB. Tapi, kalau misalkan vektor tersebut memiliki titik pangkal di B dan titik ujung di A, maka penulisannya menjadi vektor BA. Ingat ya teman-teman, vektor AB dan juga vektor BA itu tidak sama ya. Vektor juga bisa dinotasikan dengan huruf non-kapital atau huruf kecil yang ditebalkan atau diberi tanda panah di atasnya. Misalkan, vektor U dengan U ditebalkan atau vektor V dengan tanda panah di atasnya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ke contoh. Perpindahan bidak kuda pada papan catur menunjukkan suatu gerak yang memiliki arah dan juga besar. Dengan menggambarkannya menggunakan anak panah, pergerakan tersebut dapat dipahami sebagai sebuah vektor. Pada permainan catur, bidak catur dapat bergerak secara horizontal, vertikal, maupun diagonal sesuai jenis bidaknya. Jika kita memisahkan papan catur sebagai bidang koordinat kartesius, maka bidak-bidak dalam catur merupakan titik-titik yang dapat dipindahkan dalam bidang koordinat kartesius. Vektor yang digambarkan pada bidang koordinat mempunyai komponen horizontal atau gerakan ke kanan atau ke kiri, dan komponen vertikal atau gerakan ke atas atau ke bawah. Lantas, apakah yang dimaksud dengan komponen vektor? Jika V adalah vektor pada bidang dengan titik pangkal di x1, x2 dan titik ujung di y1, y2, maka bentuk komponen vektor V dapat dinyatakan sebagai berikut. Vektor V sama dengan V1, V2 sama dengan x2 dikurangi x1, y2 dikurangi y1. Di mana x2 dikurangi x1 merupakan komponen horizontal yang menunjukkan arah ke kanan atau ke kiri. Jika ke kanan nilainya positif dan jika ke kiri nilainya negatif. Sedangkan y2 dikurangi y1 merupakan komponen vertikal yang menunjukkan arah ke atas atau ke bawah. Jika ke atas nilainya positif dan jika ke bawah nilainya negatif. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lanjut ke contoh. Mari kita perhatikan dua pergerakan bidak gajah sebagai berikut. Kedua bidak bergerak secara diagonal, namun dengan arah yang berbeda. Perpindahan pertama pada bidak berwarna putih kita nyatakan sebagai vektor A, dengan 4 langkah horizontal ke kanan dan 4 langkah vertikal ke atas. Sehingga kita dapatkan komponennya adalah 4,4. Sedangkan perpindahan bidak kedua yang berwarna hitam kita nyatakan sebagai vektor B. Jika kita hitung, bidak tersebut berpindah 3 langkah ke kiri dan juga 3 langkah ke atas, sehingga didapat komponen vektornya adalah negatif 3,3. Nah, sebagai latihannya, sekarang coba kalian tentukan komponen vektor dari ketiga perpindahan tersebut.
Kalian bisa jeda videonya sebentar untuk mengerjakan. Gimana teman-teman? Apakah jawaban kalian sama? Ternyata setelah dihitung, vektor B dan vektor C memiliki komponen vektor yang sama ya. Dengan begitu, vektor B dan juga vektor C dapat dikatakan sebagai vektor yang ekuivalen. Lantas, apa itu vektor ekuivalen? Dua vektor atau lebih dapat dikatakan sama atau ekuivalen jika kedua vektor tersebut mempunyai besar dan juga arah yang sama. Hal ini juga bisa ditulis sebagai berikut. Dua vektor U sama dengan U1, U2 dan V sama dengan V1, V2 ekuivalen jika U1 sama dengan V1 dan U2 sama dengan V2. Supaya lebih jelas, yuk kita lihat kembali contoh yang tadi. Vektor B dan C dikatakan ekuivalen karena memiliki arah dan besar perpindahan yang sama. Pada vektor B, ia bergerak 3 langkah ke kanan dan 3 langkah ke atas. Begitu juga vektor C. Ia juga bergerak 3 langkah ke kanan dan 3 langkah ke atas. Meskipun titik pangkal dan titik ujung kedua vektor berbeda, tetapi mereka memiliki arah dan besar perpindahan yang sama. Makanya disebut sebagai vektor yang ekuivalen. Nah, sekarang yuk teman-teman coba tentukan dari beberapa langkah bidak yang tersedia, vektor mana saja ya kira-kira yang dapat dikatakan sebagai vektor ekuivalen? Pada soal yang pertama, diperoleh jawaban sebagai berikut. Gimana teman-teman? Jawabannya sama nggak? Sama ya? Kalau begitu, yuk lanjut ke soal kedua. Pada soal yang kedua, diperoleh jawaban sebagai berikut. Jawabannya masih sama kan dengan kalian? Nah, sampai sini kita sudah mempelajari cara menentukan komponen vektor dari perpindahan bidak catur dan juga memahami konsep vektor yang ekuivalen. Untuk selanjutnya, kita akan menerapkan konsep tersebut melalui simulasi. Sekarang, mari kita terapkan konsep vektor yang telah kita pelajari melalui sebuah simulasi sederhana menggunakan papan catur. Mari kita amati perpindahan bidak menteri berikut ini. Terlihat bahwa bidak tersebut secara horizontal bergerak ke arah kanan sejauh 5 langkah dan secara vertikal bergerak ke arah atas sejauh 5 langkah. Dengan demikian diperoleh komponen vektor W yaitu 5,5. Untuk selanjutnya, coba perhatikan perpindahan bidak lain pada posisi yang berbeda. Perpindahan bidak ini terdiri dari 5 langkah ke kanan dan 5 langkah ke atas. Dengan demikian diperoleh komponen vektor U yaitu 5,5 sama dengan komponen vektor W. Meskipun titik pangkal dari vektor U dan juga vektor W berbeda, kedua perpindahan ini memiliki arah dan juga besar yang sama. Oleh karena itu, kedua vektor dapat dinyatakan sebagai vektor yang ekuivalen. Simulasi ini memperlihatkan bahwa perpindahan bidak yang berbeda dapat memiliki komponen yang sama, sehingga membentuk vektor yang ekuivalen. Dengan demikian, kesamaan vektor ditentukan oleh arah dan juga besar perpindahannya, bukan dari letak titik awal dan juga titik ujungnya. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu komponen vektor dan gimana cara kita menentukan vektor-vektor yang ekuivalen? Sekarang, sebagai penutupnya, yuk sama-sama kita ringkas apa aja ya yang udah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita udah belajar bahwasanya pergerakan bidak pada permainan catur merupakan salah satu penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari loh. Dan yang kedua, kita juga udah belajar dari setiap langkah bidak tersebut, kita dapat menentukan komponen vektornya dengan melihat perpindahan posisinya, baik itu secara horizontal maupun secara vertikal. Serta kita juga bisa menyatakannya dalam bentuk delta X, delta Y. Dan yang ketiga, kita udah belajar bahwasanya dua vektor dikatakan ekuivalen jika keduanya memiliki besar dan juga arah perpindahan yang sama. Nah, setelah mempelajari materi tadi, teman-teman sekarang bisa mencoba sendiri di rumah dengan bermain catur, baik itu menggunakan papan sungguhan maupun papan secara digital, kemudian menyatakan perpindahan bidak tersebut dalam bentuk vektor. Dengan begitu, teman-teman akan mendapatkan pembelajaran secara mendalam dan juga secara bermakna. Terima kasih teman-teman sudah menyimak videonya sampai akhir. Selamat mencoba dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Dadah!